kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama, sama-sama kita luruskan niat ikhlas menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian diharapkan untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat dan mengikat ilmu. Kemudian yang ketiga, insya Allah di akhir kajian ini setelah penyampaian materi dari Ustadz Ami akan ada sesi diskusi terbatas. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan terbaiknya bisa dengan raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Dan uh, untuk tidak berlama-lama, kita akan persiapkan, kita akan mulai kajian pada sore hari ini dengan tema adab tidur. Pada Ustadz Ami, kami persilakan. Tafadhol Mas Karom, barakallahu fikum Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah karya Dr. Abdullah Al-Furai hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah yang akan kita angkat adalah Sunanun Naum, adab-adab ketika tidur. Tidur termasuk salah satu di antara aktivitas penting di mana ketika tidak diawali dengan zikir akan menyebabkan penyesalan di yaumil qiyamah. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian terhadap masalah tidur. Karena ketika manusia dalam posisi tidur, dia dalam keadaan paling lemah. Orang ketika tidur, dia tidak bisa membela diri. Orang ketika tidur, dia tidak bisa mencari rizki. Orang ketika tidur tidak bisa melakukan apapun, karena dia hanya bisa diam beristirahat. Sementara yang namanya potensi gangguan ketika tidur sangat banyak, baik gangguan fisik maupun non-fisik, sehingga seorang muslim sangat butuh perlindungan dalam posisi ketika dia tidur. Karena itu Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, manit taja'a madja'an, siapa yang menyiapkan diri untuk tidur, siapa yang bersiap untuk tidur. Kalau bahasa Jawanya, siapa yang mapan turu. Manit taja'a madja'an, siapa yang mau tidur, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, sementara dia tidak mengingat Allah ketika hendak tidur, illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi penyesalan, menjadi tirah, menjadi kekurangan dan penyesalan baginya besok di hari kiamat. Sehingga sampai disebut seperti ini. Jadi enggak zikir ketika sebelum tidur itu penyesalan di hari kiamat. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau orang bermaksiat sebelum tidur? Ini yang tidak zikir saja sebelum tidur jadi penyesalan di yaumil qiyamah, apalagi yang bermaksiat sebelum tidur. Baik. Kemudian di sini penulis akan membawakan beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait kegiatan tidur. Beliau menyebutkan, Recording stopped. wa fin naumi iddatu sunanin. Ketika tidur di situ ada beberapa adab, ada beberapa sunnah. Yang pertama adalah ighlaqul abwabi 'indan naum, menutup pintu ketika tidur. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfi'ul masabih
idza raqadtum, matikan lampu ketika kalian hendak tidur. Wa ghalliqul abwaba, tutup pintu ketika mau tidur. Wa auku al askiyah, dan tutup al askiyah. Al askiyah artinya gentong-gentong, wadah-wadah tempat air. Wa khammirut ta'ama wasyarab, dan tutup makanan dan minuman. Dan ini adab yang luar biasa, di mana Nabi SAW mengajarkan kita tujuannya adalah untuk keamanan. Semua adab ini untuk keamanan. Matikan lampu, karena lampu di masa silam bentuknya seperti damar, seperti lampu tembok. Ya. Lampu di masa silam menggunakan api, seperti obor atau lilin atau lampu uplek, lampu tembok. Wa ghalliqul abwab, tutup pintu. Wa aukul askiyah, ratkan, tutup al-askiyah, wadah-wadah untuk minum. Wadah untuk minum di masa silam terbuat dari kulit. Nah, tutup erat-erat wadah untuk minum itu, sehingga buat wadah itu rapat tutupnya. Wa khammirut ta'ama wasyarab, dan tutupi makanan dan minuman. Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Yang jika kita perhatikan bahwasanya semua adab ini tujuannya adalah untuk keamanan. Baik keamanan dari sisi gangguan manusia sehingga rumahnya tidak dimasuki oleh orang lain, atau keamanan dari sisi gangguan binatang, rumahnya biar tidak dimasuki binatang, atau wadah-wadah biar tidak dimasuki binatang, sehingga diperintahkan Nabi SAW untuk nutup. Barangkali ada tikus, barangkali ada cicak, barangkali ada binatang-binatang berbisa yang itu bisa berbahaya, sehingga manusia diajarkan untuk melakukan seperti ini. Wal illatu minal amri bi ighlaqil abwab, lebih dari itu di situ adalah untuk keamanan dari kejahatan makhluk yang gaib. Di antara tujuan adanya perintah untuk menutup pintu adalah man'us syayatin, untuk mencegah setan minad dukhul, agar tidak masuk ke rumah manusia. Kama taqaddama fi hadits Jabirin radhiyallahu anhu al-akhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang bagian akhir, wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, baca bismillah. Sesungguhnya setan tidak akan memasuki pintu yang sudah tertutup, apalagi dia mengucapkan bismillah saat nutup. Jadi saat nutup Anda baca bismillah. Sebagaimana kita masuk rumah kita baca bismillah. Biasakan bismillah. Nutup pintu dan masuk rumah dengan membaca bismillah menghalangi setan untuk ikut masuk dalam rumah kita. Saat kita masuk rumah kita baca bismillah, maka setan yang ngikutin kita dari luar nggak boleh masuk. Saat kita nutup pintu dengan membaca bismillah, setan yang ada di luar nggak bisa masuk. Kita lemah dibandingkan jin yang punya kekuatan untuk berpindah dengan kecepatan yang tinggi misalnya. Atau dia punya kekuatan untuk bisa nembus, tapi kita diberi perlindungan oleh Allah dengan bacaan-bacaan dan perlindungan dalam bentuk zikir dan wirid, sehingga kita sangat membutuhkannya. Baik, yang seperti ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur nubuwah, sehingga Nabi SAW memberitahu hal gaib yang tidak bisa diindra oleh manusia. Apabila manusia masuk rumah atau mau menutup pintu rumah, baca bismillah. Selanjutnya adab yang kedua, itfa'un nari qablan naum, memadamkan api sebelum tidur. Apapun bentuk api itu, baik api bebakaran di luar atau api kompor di dalam, apapun bentuk api itu. Kalau kita masang api kemudian kita mau tidur, padamkan api itu. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu wa fihi, dan di situ ada kalimat atfiul masabih idza raqadtum, padamkan lampu-lampu kalau kalian mau tidur. Wa aidan haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda,
la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian ketika kalian hendak tidur. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Yang sekali lagi panduan ini menunjukkan bagaimana aspek keselamatan sangat dijaga oleh Nabi SAW. Sehingga beliau tidak menghendaki orang-orang ini celaka disebabkan karena kebakaran, atau celaka disebabkan karena ada binatang berbisa yang menyengatnya. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan untuk nutupi aneka botol, nutupi tempat-tempat air, nutupi makanan dan minuman biar tidak diganggu oleh makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ihtaraqa baitun ala ahlihi bil madinati minal lail. Ada rumah yang kebakaran sehingga membakar penghuninya di kota Madinah di suatu malam. Falamma hudditha Rasulullah SAW bisya'nihim. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang menimpa mereka itu, qala, beliau mengatakan, inna hadhihin naru innama hiya aduwwul lakum. Api itu musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Maka kalau kalian tidur, padamkan dulu api-api itu. Buat api di luar. Ya, misalnya buat bakaran-bakaran api di luar. Api unggun misalnya. Nah, saat dia buat api di luar kemudian ngantuk, pengen tidur, ya, padamkan dulu api itu. Wal illatu minal amri bi itfa'in nar qabla an-naum. Dan alasan adanya perintah untuk memadamkan api sebelum tidur adalah ja'at fi hadithi Jabirin, disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, wa atfi'ul masabih fa innal fuwaisiqah rubbama jarrat al-fatilata fa ahraqat ahlal bait. Padamkan al-masabih, padamkan lampu. Karena terkadang binatang fuwaisiqah, yang dimaksud binatang fuwaisiqah di sini adalah al-fa'rah, tikus. Karena tikus termasuk al-fawasiq al-khams, 5 binatang yang paling menjijikkan, ya, yang boleh dibunuh walaupun dia di tanah haram. Wallati yuqtalna fil hilli wal haram, yaitu binatang yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Warubama tajurru fatilal misbah thumma taharraqa ala ahlil baitahum. Sehingga terkadang talinya lampu itu lepas, lalu membakar rumah tersebut. Wa alaihi yuqasu ayu syai'in yakunu sababan fi jarril harik li ahlil bait fayuhtarazu masalan minal asya. Sehingga ini dianalogikan, setiap perbuatan yang menjadi sebab jarril harik, merambatnya kebakaran, li ahlil bait, kepada penghuni rumah, maka dilindungi dengan cara allati rubama tu'athiru ala wasail ad-duf'ah at-tadaffu, ya, liqurbiha minha fatakunu sababan fi isti'alil harik wa nahwi dzalika li'anna al-illata wahidatun wan naru aduun kama akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang dia punya kejadian yang sama, maka kalau mau tidur matikan dulu, ya, agar mereka bisa lebih aman ketika istirahat. Wa bina'an alaihi, maka berdasarkan hal ini, lau aminan naimu hadhin nar, kalau ada orang yang tidur merasa aman dengan api itu, wa annaha lan tu'athir, dan dia tidak akan memberikan pengaruh, walaysa haulaha ma yusabbibu intisharuha, dan di sekelilingnya tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan intisharoha, tersebarnya api itu,
fala ba'sa hina idzin min ibqaiha, maka tidak masalah ketika dipertahankan. Li'annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, karena hukum itu tergantung dari ilahnya, apakah ada ilah atau tidak. Artinya begini, berdasarkan apa yang tadi kita sampaikan, maka yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa keberadaan keamanan sebelum tidur itu penting. Nah, mungkin yang disebutkan di sini masih ada yang mungkin kita belum begitu, atau di tempat kita masih ada belum disebutkan. Maka silahkan jaga keamanan sebelum tidur. Jaga keamanan sebelum tidur, sehingga pastikan aman, rumah aman, pintu dikunci, kendaraan juga seperti itu. Wallahu alam. Dan itu bukan berarti meninggalkan rasa tawakal, tapi justru sebaliknya, mengambil sebab dulu baru kemudian tawakal. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian biarkan ada api di rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Hadza amun tadkhulu fihi narus siraj wa ghairuha. Ini mencakup umum, meliputi api yang dipakai untuk obor atau yang lainnya, api yang dipakai untuk penerang di jalan. Wa ammal qanadil al-mu'allaqah fil masajid wa ghairuha fa in khifa hariqin bisababiha dakhalat fil amri bil itfa. Adapun lampu yang digantung di masjid atau yang lainnya, jika dikhawatirkan itu bisa membakar, ya, dakhalat fil amri bil itfa, berarti perlu untuk dipadamkan juga. Wa in umira bidzalika kama huwa al-ghalib. Meskipun ini wa in umina dzalika, meskipun dirasa aman. Fadh-dhahir annahu la ba'sa biha. Intinya adalah tidak masalah lintifa'il illah, karena tidak ada ilahnya. Karena Nabi SAW menyebutkan ilah, perintah untuk al-itfa fil hadits sabiq, untuk memadamkan dalam hadis tersebut, sebab al-fuwaisiqah, yaitu tikus, tadrumu ala ahlil baiti baitahum, terkadang merusak isi rumah seseorang. Fa idzan tafat al-illah zalatil man'u. Ketika ilahnya sudah enggak ada, maka zalatil man'u, sisi larangannya hilang. Baik, jadi intinya lampunya aman enggak kalau dipasang? Aman, kalau aman ya silahkan nyalain. Seperti lampu zaman sekarang kan rata-rata aman. Kalau dulu bentuknya api, ya dimatikan dulu. Wallahu alam. Wa kadza qala Ibnu Daqiqil 'Aid, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah, wa bayyana anna qaulal aktsar bi annal amra lil istihbab la lil wujub. Meskipun belum menjelaskan bahwa pendapat kebanyakan ulama, perintah di sini sifatnya anjuran dan tidak wajib, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wallahu alam. Baik. Jadi intinya di sini, ya, beliau ingin menegaskan, jangan biarkan kondisi Anda dan rumah Anda dalam kondisi tidak aman ketika hendak tidur. Selanjutnya kita akan bahas tentang al-wudu qablan naum, wudu sebelum tidur. Mohon ditunggu.
Baik, kita lanjutkan. Al-wudu'u qablan naum. Berwudu sebelum tidur. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi yang tidak terbiasa. Karena sebagian orang itu malas untuk wudu. Maka bisa rutin wudu sebelum tidur itu hal yang istimewa. Maka kelihatannya ringan. Tapi Masya Allah, merutinkan wudu sebelum tidur bagi sebagian orang itu berat. Kalau sesekali mungkin gak masalah. Orang bisa mengerjakannya. Tapi kalau rutin setiap hari, terkadang orang berat untuk melakukannya. Bahkan kadang ya, ada orang yang sudah berada di toilet, buang air, kemudian setelah itu dia tidur, itu pun malas untuk wudu. Dan salah satu pertimbangannya adalah saya nggak ingin badan saya dalam kondisi basah di lengan misalnya. Basah satu muka, basah kaki, apalagi saya harus masuk ke kamar mandi nanti basah kasurnya karena masih membekas, ada basah di lengan dan kaki. Karena itu wudu sebelum tidur ini hal yang istimewa. Dan sebagai pengantar bahwa wudu itu ada yang sifatnya untuk menghilangkan hadas. Untuk menghilangkan hadas. Dan ada wudu yang sifatnya amaliyah harian. Nah, untuk wudu yang sifatnya amaliyah harian ini bisa jadi tidak ada kaitannya dengan hadas. Ini alasannya bukan karena hadas. Bukan karena hadas. Tapi karena bagian dari adab untuk menjadi amaliyah harian. Contoh wudu menghilangkan hadas seperti wudu mau sholat. Kalau wudu amaliyah harian seperti wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur. Apakah tidur harus suci dari hadas? Tidak. Terus kenapa wudu? Termasuk juga wudu setelah hubungan badan. Wudu setelah hubungan badan. Sehingga kalau ada orang yang selesai hubungan badan kemudian dia mau tidur, Nabi SAW ajarkan wudu dulu. Apakah ketika orang junub kemudian wudu sebelum tidur akan menghilangkan junubnya? Jawabannya tidak. Karena junub tidak hilang, hadas besar tidak hilang dengan wudu. Terus apa fungsi wudu itu? Sifatnya adalah amaliyah. Sehingga yang sifatnya amaliyah tidak mempertimbangkan apakah ada hadas atau tidak. Karena itulah untuk wudu sebelum tidur berlaku bagi wanita haid. Berlaku bagi wanita haid. Wudu sebelum tidur berlaku bagi wanita haid. Sehingga ketika wanita dalam kondisi haid, apakah dianjurkan bagi dia untuk berwudu sebelum tidur? Jawabannya iya. Nah, terus fungsinya apa Pak? Kan sedang haid. Iya, memang enggak berfungsi menghilangkan hadas, tapi berfungsi menjalankan amaliyah harian. Sebagaimana orang yang junub dan dia mau tidur disyariatkan untuk wudu terlebih dahulu. Bukan dalam rangka menghilangkan junubnya, karena junub tidak bisa hilang hanya dengan wudu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis mengenai wudu sebelum tidur adalah hadis Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza akhadta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Thumma taji' ala shikkika al-ayman, thumma qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika." Apabila kamu hendak tidur, maka lakukanlah wudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana wudu ketika mau sholat. Kemudian tidurlah miring ke kanan, thumma qal, kemudian baca kalimat Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Qala an-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi,
Jadi setelah wudu kemudian tidur miring terus baca doa, kata Nawawi, fa in kana mutawadhi'an kafahu dzalikal wudu. Ketika orang itu dalam kondisi wudu, maka dia dicukupi oleh wudunya. Li'annal maqsuda an-naumu ala taharatin makhafatan ayyamuta fi lailatihi. Karena tujuannya adalah agar orang bisa tidur dalam keadaan taharah, sehingga dia takut ayyamuta fi lailatihi, dia akan mati di malam itu. Sementara dia belum persiapan. Maka setidaknya dia punya amal wudu tadi sebelum tidur. Waliyakuna asdaqa li ru'yahu, agar mimpinya lebih sejalan. Wa ab'ada min tala'ubi syaitan, dan dengan tidur akan dijauhkan dari permainan setan. Bihi fi manamihi, ketika dia sedang tidur. Wa tarwi'ihi iyahu, dan ditakut-takuti oleh setan. Sehingga dengan membaca ini dan berwudu ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Wallahu alam. Berikutnya yang keempat, nafdul firashi qablal iddija'i alaihi. Membersihkan kasur tempat tidur sebelum ditiduri, sehingga bisa pakai kain lebar atau pakai sapu. Dulu pakai sapu kecil ya, pakai sapu lidi yang ikatannya kecil. Tujuannya dalam rangka untuk menghilangkan kotoran. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashi." Kalau kalian mau tidur, falyanfud firashaka bidakhilati izarihi, fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi, thumma yaqulu bismillahi rabbi wada'tu jambi. Apabila mau tidur, maka baca kalimat berikut. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mau tidur, falyanfud ala firashihi, bersihkan tempat tidurnya. Bidakhilihi, dengan baju yang bagian dalam. Di kain bagian dalam dipakai untuk bersih. Tujuannya apa? Biar tidak dilihat orang kalaupun ada debu-debu. Wada'tu lin jambi, aku letakkan li jambi dahiku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza jaa ahadukum firashahu, ketika ada orang di antara kalian yang hendak tidur, falyanfudhu bin sanfati thawabihi thalatha marrat, maka hendaknya dia yanfudhu bi sanfati thawbihi, dengan menggunakan kainnya bagian dalam, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya mungkin kalau di zaman sekarang barangkali sudah enggak ada. Jarang sekali orang bersih-bersih tempat tidur sebelum dia tidur. Ya, kalaupun ada ya alhamdulillah. Tapi sekarang terkadang mereka enggak sempat bersih-bersihin tempat tidur karena sudah terlalu malam ketika pulang dan kecapean. Baik. Bagaimana kalau misalnya kita yakin di situ aman? Kalau Anda yakin di situ aman, ya insya Allah tidak perlu diusap. Tapi kalau nggak yakin di sini, jangan-jangan nanti ada kalajengking, maka diusap dulu. Kalau aman berarti nggak ada. Wallahu a'lam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, apabila kalian hendak tidur mendatangi firashnya, falyanfudhu bi sanafati thawbihi, maka hendaknya dia tunaikan agar dia bisa mendapatkan pahala setengah dari pahalanya. Wallahu a'lam. Wal yusammi dakhilatal izar wa kadzalika sanafatus thawb hiya tarfuhu dakhil alladhi yalil jasad. Bersihkan kamar mandinya dan falyanfud biha firashahu, bersihkan kamar mandinya, wal yusammillah, dan bacalah bismillah. Wa dakhilatul izar,
dan gunakan untuk baliknya kain al-izar, kain ihram. Wa kadzalika sanafatu thawb hiya tarfuhu alladhi ad-dakhil ala alladhi yali al-jasad. Fa mimma taqaddamat yatabayyanu anna sunnata nafdul firash bidakhilatil izar thalathan. Dari penjelasan di atas, maka yang bagus ketika membersihkan adalah pakai baju bagian dalam, biar nggak kelihatan. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis terdapat penjelasan hikmah kenapa perlu dibersihkan. Fa innahu la yadri ma khalaqahu alai, karena dia nggak tahu apa yang telah Allah ciptakan untuk masjid itu. Farubama khalaqahu ala firashihi ma yu'dhihi. Terkadang Allah ciptakan itu ada di firasnya, ma yu'dhihi, yang itu bisa mengganggu kaum mukminin. Wal afdalu ayyakuna nafduhu bidakhilati thawb. Wa min ahli ilmi man qala bi ayyi syai'in wa ahammu syai'in ay yanfudu fi al-firasha. Wa minhum asy-Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah. Dalam hadis ini terdapat hikmah tentang kenapa kita perlu membersihkan tempat tidur dengan diusap dulu pakai bagian dalam kain. Nabi SAW menyebutkan hikmahnya. Kata beliau, fa innahu la yadri ma khalaqahu ma khalafahu alaih. Karena dia nggak tahu apa yang dia gantikan, apa yang digantikan untuknya. Farubama khalafahu ala firashihi ma yu'dhi. Sehingga terkadang digantikan sesuatu yang menyakitinya. Wallahu alam. Jadi maksud dari hadis, al-jaza'u min jinsil amal. Ketika seseorang melakukan praktek seperti itu, maka bisa jadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sama. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, kan yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Selanjutnya, an-naumu ala syikil aiman. Tidur dengan miring ke kanan. Hakikatnya kayak gimana? Insya Allah akan kita bahas setelahnya. Baik, kita lanjut. An-naumu ala syikil aiman. Tidur miring kanan. Dipertanyakan oleh sebagian orang. Jadi dia tidur miring kanan, kenapa? Kan tidur itu bebas gerakan. Apalagi harus bertahan miring kanan terus, apa mungkin? Maka pertama kita harus bela sunnah ini dan mengatakan, udahlah ikuti saja, itu sunnah Nabi SAW. Kalaupun ada penjelasan hikmah secara kesehatan, bisa kita terima sebagai motivasi dan penyemangat untuk melakukannya. Tapi kalaupun nggak ada, tetap kita terima karena ini adalah ajaran Nabi SAW. Dan tidur miring kanan itu adalah posisi tidur di awal tidur. Jadi saat awal tidur kau miring kanan. Setelah itu kalau terjadi misalnya mosak masik sampai kaki di bawah,
kepala di bawah, kaki di atas atau gimana, terserah. Tapi saat awal mula tidur, posisi miring kanan. Selanjutnya, wad'u yadihil yumna tahtal al-khaddil aiman. Letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Begini. Wah, nanti kesemutan dong, Pak. Itulah komentar. Nanti dulu, diterima dulu. Jangan dikomentari dulu. Karena kita bicara sunnah Nabi SAW. Sekarang coba kita lihat. Wa yadullu ala hataini sunnatain. Dua sunnah ini ditunjukkan dalam dua hadis. Pertama adalah hadis Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu ketika mau salat. Tsumma taji' ala shikkikal ayman. Kemudian tidurlah dengan miring ke kanan. Tsumma qul, kemudian baca, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan seterusnya sampai akhir dari doa. Ini yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita bisa mencatat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tsumma taji' ala shikkikal ayman. Kemudian tidurlah miring dengan miring ke kanan. Juga hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu. Nabi SAW kalau mau tidur di sini. Alhamdulillah. Karena Nabi SAW idza akhadha majja'ahu minal lail. Nabi SAW kalau mau tidur malam, wada'a yadahu tahta khaddihi. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di bawah pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan bagi orang yang tidur miring ke kanan agar meletakkan tangannya di pipinya. Wa anil Barra', dan disebutkan dalam hadis dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Apakah beliau pakai bantal, Pak? Memang ada istilah bantal di masa silam, tapi bantal di masa silam itu dipakai untuk duduk. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma main ke rumahnya Maimunah, bibi beliau yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ingin melihat bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Maimunah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian panjangnya guling, sementara Ibnu Abbas tidur di bagian ujungnya guling. Kita lanjutkan. Maka dari dua hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan anjuran untuk berwudu sebelum tidur dan meletakkan tangan di bawah pipi kemudian miring ke kanan. Selanjutnya qiraatu azkarin naum, membaca beberapa zikir sebelum tidur, dan ini banyak sekali. Sebagian alhamdulillah mungkin sudah dihafal dan sebagian belum dihafal. Kalau bisa diamalkan semuanya itu lebih baik. Yang pertama, dalil dari Alkitab, dari Al-Quran. Yang pertama adalah qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Yusannu qiraatil kursi indan naum, dianjurkan untuk mengawali ayat kursi ketika hendak tidur. Fafiha hifdzun lahu minasyaiton, karena ini akan menjadi penjaga baginya dari setan. Hatta yusbih, sampai pagi. Demikian fadilah dari ayat kursi. Wa yadullu alaihi qissatu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini ditunjukkan dalam riwayat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Jadi ini ceritanya Abu Hurairah menangkap jin dalam rupa yang berbeda dengan rupa aslinya. Ma'alladzi yasriqu minaz zakah, di mana Abu Hurairah ketika diperintahkan untuk berjaga, tiba-tiba ada yang mencuri minaz zakah, dari dana zakat. Wa huwa fi kulli marratin yashkul hajata wal iyal. Dan setiap saat orang ini yashkul hajata wal iyal, selalu ya gersula menyebutkan kesulitan kebutuhannya dan keluarganya. Falamma kararaha tsalitsah, ketika dia ulangi sebanyak 3 kali, azama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala raf'i amrihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun Abu Hurairah punya tekad untuk melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini setiap kali mencuri ditangkap, memelas, mencuri ditangkap lagi memelas, mencuri ditangkap lagi memelas. Falamma kararaha tsalitsah, ketika yang ketiga dia datang, azima Abu Hurairah ala rafi amri ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah berkeinginan untuk menangkap dan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jin ini mengatakan, da'ni, biarkan aku, ila firashik wa'allimka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Biarkan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat di mana Allah Ta'ala akan mendapatkan manfaat darinya. Qultu ma huwa. Lalu aku bertanya, apa itu? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtimal ayah, sampai selesai ayat. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka selalu akan ada penjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaqrabanna syaitanun hatta yusbih, di mana setan tidak akan mendekatinya sampai subuh. Wallahu alam. Baik, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya ayat kursi dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, dan itu fungsinya adalah untuk menjaga perlindungan dari gangguan setan dan jin. Nah, Nabi SAW ketika memberikan peringatan ini, datanglah orang itu kepada kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah menangkap lalu dilepas, Abu Hurairah bercerita. Nabi SAW mengatakan, fakhallaitu sabilahu fa asbahtu faqala li Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, ma fa'ala asirukal bariha. Apa yang terjadi pada asiruka? Apa yang terjadi pada temanmu tadi malam? Tanya Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Tawananmu tadi malam yang berhasil kau tangkap, kemana dia? Qultu, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin fayanfa'uni Allahu biha. Dia telah mengajarkan kepadaku satu kalimat di mana Allah akan bisa memberikan manfaat untukku. Fakhalaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia. Qala ma hiya. Nabi SAW minta, coba ceritakan, dia ngomong apa? Dia berkata, jin itu mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Min awwaliha hatta takhtimal ayat, dari depan sampai akhir. Wa qala li, dan dia bilang, la yazal 'alaika minallahi hafizun. Kau akan selalu dijaga dari si Allah. Wa la yaqrabaka syaitanun hatta yusbik, dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Wa kanu ahrasa ala syai'in alal khair. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad saddaqta wa huwa kadzub. Kali ini dia benar meskipun dia pendusta. Ta'lamu ma tukhatibhu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Qala la. Qala dzaka syaitan. Kau tahu siapa yang diajak bicara mundu thalathi layalin, selama 3 hari? Wahai Abu Hurairah, jawab Nabi SAW. Jawab Abu Hurairah, enggak tahu.
Kemudian Nabi SAW bersabda, dzaka syaiton, itu adalah setan. Taib. Sehingga jaga baik-baik baca ayat kursi sebelum tidur untuk pelindungan dari godaan setan. Walaupun bisa jadi dalam posisi gimana kalau sedang haid, Pak? Haid tapi tidak boleh membaca Al-Quran. Namun untuk yang sebatas ngambil gambar, membaca Al-Quran dalam rangka untuk dzikir, hukumnya diperbolehkan karena dalam hal ini tujuannya adalah lidzikri dan bukan littilawah. Bacaan Al-Quran. Ada tujuan untuk tilawah. Nah, kalau untuk tujuan tilawah, ini haid dilarang. Kalau untuk tujuan dzikir, haid boleh. Baca Quran untuk tujuan dzikir, contohnya ayat kursi sebelum tidur. Contoh ayat kursi sebelum tidur. Contoh yang lain, beberapa bacaan sebelum tidur. Kemudian dzikir pagi petang. Dzikir pagi, sore. Di situ juga ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh dibaca. Karena dia statusnya sebagai dzikir dan bukan tilawah. Wallahu alam, pembagian ini cukup bagus. Sehingga insya Allah wanita haid diperbolehkan juga untuk turut membaca ayat kursi sebagaimana dia boleh membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita lanjutkan. Jadi saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beralasan, kenapa kau lepaskan ma fa'ala asiru kalbariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kemudian Abu Hurairah bercerita, dan Nabi SAW membenarkan, innahu qad sadaqaka, kali ini dia benar, wa huwa kadzub, meskipun aslinya dia pembohong. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin, kamu tahu siapa yang bicara sama kamu selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku enggak tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka syaiton, itu jin, itu setan. Hadis sahih riwayat Bukhari secara muallaq dan disebutkan oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Wallahu alam. Baik, dan masih banyak doa-doa yang lainnya. Kalau bisa Anda hafalkan cukup bagus. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan baca beberapa doa yang lain, seperti 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya doa yang lain adalah membaca surat Al-Kafirun dan seterusnya. Nah, yang seperti ini banyak sekali bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi kemarin ya, jika niatnya untuk qiraah untuk keamanan, insya Allah tidak masalah. Tapi untuk tilawah tidak diperkenankan. Jika niatnya untuk zikir tidak masalah, tapi kalau niatnya untuk tilawah nggak boleh. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita aturkan ya. Dan nanti mungkin bisa kita kembangkan dengan diskusi terbatas melalui Zoom. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustadz, barakallahu fiik atas materinya yang insya Allah sangat clear dan komprehensif. Masya Allah, sampai dari mempersiapkan lingkungan rumah, mempersiapkan tempat tidur, sampai mempersiapkan kita mengenai adab atau aktivitas sebelum tidur. Kemudian selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian untuk diskusi terbatas pada kesempatan sisa waktu yang masih ada, karena host sekarang sedang mobile dan tidak bisa atau berkesulitan membaca chat. Mohon Bapak Ibu yang bertanya silahkan raise hand, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada
Ustadz secara langsung. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Neneng Umur Rizki, silahkan di unmute. Nah, jajaki leheran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Nama wabarakatuh. Barakallahu fikum. Silahkan. Ana tadi tuh kurang paham tentang yang apa namanya wudhu saat najis kita mau sholat sama wudhu apa itu namanya wudhu kita mau tidur. Tadi mungkin karena Ana sih sebetulnya tadi Ana bawa sana sini gitu, cuman kurang fokus. Yang mau Ana tanyakan tuh kalau misalkan Ana mau sholat tapi mau tidur habis sholat isya itu apakah niatnya itu bebarengan atau gimana? Dan kalau misalkan misalkan kencing lagi jam 9 apa jam 10 malam itu apakah harus wudhu lagi atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jadi tadi kita menyebutkan bahwa kegiatan wudhu yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada wudhu dalam rangka menghilangkan hadas dan ada wudhu yang bentuknya amaliyah. Wudhu yang bentuknya amaliyah ini bisa jadi nggak ada kaitannya dengan hadas. Makanya tetap dilakukan walaupun tidak memberikan pengaruh menghilangkan hadas. Contohnya tadi sudah kita sebutkan ya. Wudhu sebelum tidur. Wanita haid juga dianjurkan untuk itu. Sehingga dia walaupun dalam posisi haid kan tidak bisa dikendalikan. Berapa lama haidnya? Misalnya sepekan. Baru dapat 2 hari. Dihentikan tidak mungkin. Itu di luar kendali manusia. Sehingga wanita haid misalnya, apakah sebelum tidur juga dianjurkan untuk wudhu? Jawabannya dianjurkan. Karena ini adalah wudhu amaliyah. Sebagaimana orang yang sedang junub. Orang ketika dalam kondisi junub, lalu dia mau tidur, maka dianjurkan untuk wudhu. Dan fungsi wudhu itu bukan dalam rangka menghilangkan hadas. Apa pengaruh wudhu ketika orang dalam kondisi hadas besar? Sama sekali tidak bisa menghilangkannya. Sehingga hadas besar tetap melekat pada diri orang ini. Ditambah lagi wudhu tersebut tidak bisa menghilangkan hadas tersebut. Hadas besar. Ya. Kalau dia mengalami hadas kecil, ya juga nggak hilang. Karena kalau ada hadas besar, hadas kecil tidak akan bisa mendapatkan pengaruh apapun. Sehingga wudhu ini nggak ngefek. Tapi kenapa tetap dianjurkan? Karena dia sifatnya sunnah harian, sunnah rutinitas. Oleh karena itu kaitannya dengan pembagian wudhu amaliyah dan wudhu menghilangkan hadas. Bagi mereka yang sedang dalam kondisi hadas tetap dianjurkan untuk melakukan wudhu amaliyah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik, insyaallah jelas. Satu lagi, tadi beliau sholat sebelum tidur. Kalau gandeng sholatnya ya. Jadi misalnya Anda wudhu lalu sholat sunnah witir atau sholat isya atau sholat ba'diyah isya. Setelah itu langsung tidur, maka tidak perlu ngulang wudhu. Karena nyambung. Tapi lain halnya kalau kita sholat isya misalnya jam 8, terus tidur kita jam 10, ada selisih waktu 2 jam cukup jauh, maka nanti sebelum tidur wudhu lagi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik, insyaallah jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Kemudian kesempatan selanjutnya diberikan kepada Ibu Leli Anesien Asmol. Silahkan di unmute. Terima kasih Ustadz dan host untuk waktunya saya untuk bertanya. Yang pertama Ustadz mau tanya tentang sunnah dzikir sebelum sholat, sebelum tidur. Itu apabila kita sudah berzikir, terus habis itu kita kayak ngobrol gitu Ustadz dengan pasangan gitu. Itu apakah kita harus mengulang berzikir lagi? Terus yang kedua Ustadz, untuk bacaan Al-Mulk itu dibacanya sebelum berzikir yang tadi Ustadz utarakan atau sesudah zikir atau sebelum zikir. Terus untuk wanita haid untuk mengikuti kajian di masjid itu diperbolehkan atau tidak? Yang kita sudah istiqomah untuk mengikuti kajian itu di masjid Ustadz. Apakah boleh di ruang sholat atau di teras atau tidak boleh sama sekali? Jazakallah khairan Ustadz. Berzikir sebelum tidur. Ketika kita sudah zikir sebelum tidur kemudian ngobrol,
karena mungkin tidur bareng dengan suami atau dengan istri atau dengan anak atau dengan siapapun. Apakah membatalkan zikir itu? Jawabannya tidak batal. Karena yang penting itu dibaca menjelang tidur. Meskipun disela-selai dengan ngobrol sampai akhirnya kita merem. Meskipun ada juga zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW agar menjadikan zikir itu sebagai kalimat terakhir sebelum kita tidur. Yaitu zikir dari Al-Bara' bin Azib yang tadi sempat kita singgung. Kalau kamu mau tidur, berwudulah seperti wudu mau sholat, kemudian miring ke arah kanan, lalu baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika, sampai akhir dari doa. Rasulullah SAW mengajarkan waj'al akhira ma taqul, waj'alhu akhira ma taqul, jadikan kalimat ini sebagai kalimat terakhir yang kau baca. Ini yang dianjurkan. Tapi kalau sekiranya sudah baca tapi diajak ngobrol sama suami atau sama istri, terus kita respon, ya insya Allah tidak batal. Dalam arti tidak perlu mengulang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang wanita haid, apakah boleh kajian di masjid? Saya sudah pernah sampaikan ini di salah satu video di ANB Channel. Mungkin nanti Anda bisa menyimak ulang. Tulis saja judulnya di YouTube ya, ANB Channel, haid, kajian di masjid atau masuk masjid. Ada khilaf di antara para ulama. Jumhur melarang, meskipun sebagian ulama membolehkan, dan itu pendapat Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga pendapat Dhahiriyah, di mana wanita boleh berada di dalam masjid dalam waktu yang lama. Meskipun ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Namun kita hargai perbedaan itu. Kalau sekiranya Anda mengambil pendapat yang membolehkan wanita haid diam di masjid dalam waktu yang lama, berarti wanita haid boleh untuk ikut kajian di masjid. Wallahu alam. Selanjutnya tentang surat Al-Mulk. Tadi saya kurang menyimak pertanyaan surat Al-Mulk tadi. Kapan dibacanya Ustaz? Apakah sebelum tidur, apakah malam, mungkin habis lepas Isya? Jadi dibaca setelah Apakah Isya. harus pas sebelum tidur? Nah, tidak harus menjelang tidur. Yang penting dibaca setelah Isya. Karena dia wirid malam. Wirid malam. Sebagaimana kita ada wirid pagi, ada wirid petang, ada wirid malam. Nah, wirid malam itu contohnya surat Al-Mulk. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu wirid malam. Nah, wirid malam itu dibaca setelah Isya. Barakallahu fiik. Menyambung dengan pertanyaan yang barusan Ustaz, bagaimana dengan keutamaannya Ustaz? Apakah hadis itu sahih tentang akan dihindarkan dari azab atau siksa di kubur Ustaz? Memang kita akui dalam hal ini ulama khilaf, namun pendapat yang lebih mendekati statusnya hasan. Dan ada banyak sekali ya sekarang, walhamdulillah, beberapa asatidzah yang mereka concern di bidang hadis sudah banyak mulai membuka wawasan kepada teman-teman yang sudah ngaji, sehingga ada amaliyah yang bertahun-tahun mereka pegangi, belakangan kemudian mereka ngerti, oh ternyata hadisnya bermasalah. Misalnya ya tentang membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Wah, itu kan ada yang sampai protes, masa sih dhaif? Waktu terbit fatwa dari Dewan Perhimpunan Al-Irsyad yang menilai dhaif surat Al-Kahfi di hari Jumat. Masa dhaif? Ramai jadinya. Ya, sebenarnya ini sudah jadi diskusi di antara para tulabul ilmi yang cukup lama, tapi ngangkat ke permukaan sampai viral kan nampaknya belum. Sehingga kalau 1-2 kajian membahas itu ada. Tapi kalau sampai viral, ya baru viral ketika sudah menjadi keputusan dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Hal yang sama juga terkait sholat syuruk. Wah, itu kan amaliyah mereka yang senang dengan zikir dan amalan sunnah pasca sholat subuh, bertahan sampai syuruk terus sholat.
Ternyata hadisnya dinilai sebagai hadis dhaif jiddan misalnya. Nah, itu sempat sedikit viral. Ya setidaknya mereka sudah mulai melek tentang adanya perbedaan hukum, itu salah satu dipengaruhi oleh perbedaan dalam menilai hadis. Ya bagi Anda yang menilai itu hasan ya silakan bertahan. Bagi yang menilai dhaif berarti nilai keutamaannya tidak ada. Taib, hal yang sama juga untuk surat Al-Mulk. Ini termasuk di antara yang diperselisihkan. Jadi antara yang menilai hasan dan yang menilai dhaif. Tapi kalaupun kita bertahan pada posisi hasan dengan harapan besar, semoga nanti bisa mendapatkan manfaatnya, insya Allah hal yang baik. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Insya Allah juga jelas dan bisa dipahami oleh penanya dan kita semua. Selanjutnya, sekali lagi kami masih mengundang jemaah sekalian untuk resen dalam diskusi terbatas ini untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ibu Putri, silakan di-unmute. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan Ustadz, tadi Ana ada kendala jaringan, mungkin Ustadz sudah menjelaskan. Ana ingin bertanya tentang wanita haid dilarang untuk membaca ayat Al-Quran dengan tujuan tilawah. Ustadz Afwan, bagaimana kalau seandainya wanita haid yang rutin melakukan kelas tahsin tilawah dan membacanya tanpa menggunakan mushaf tapi menggunakan HP gitu Ustadz. Apakah itu masih dibenarkan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Taib. Jadi ada dua khilaf berkaitan masalah Al-Quran untuk wanita haid, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Ada yang melarang menyentuh tapi boleh membaca. Jadi pakai hafalan tidak apa-apa. Atau pakai Anda baca tapi pakai laptop ya. Sehingga teks Qurannya tidak tersentuh tangan tapi pakai mouse. Anda nyentuhnya pakai kursor yang bergerak di layar. Ada yang melarang dua-duanya, nggak boleh menyentuh dan nggak boleh baca. Dan wallahu alam secara pribadi, saya lebih cenderung memilih pendapat boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh. Boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh. Sehingga silahkan membaca Quran bagi wanita haid, tapi kalau bisa jangan menyentuh Al-Quran. Oleh karena itu dalam posisi ketika Anda sedang tahsin, ya, maka Anda boleh menggunakan Al-Quran tanpa harus menyentuhnya. Saya kasih contoh, misalnya ini ya. Kalau Anda punya pulpen yang bisa dipakai untuk ngerakin mushaf, ya, contohnya ini pulpennya, ya. Sehingga dengan demikian tidak perlu bersentuhan dengan mushafnya, karena yang Anda sentuh adalah ini. Mungkin ini bisa sebagai solusi kalau di HP-nya ada yang kayak gini ya. Taib. Sehingga Anda bisa mengikuti program tahsin tadi tanpa harus menyentuh mushaf atau pakai laptop terus pakai mouse. Maka Qur'annya tidak tersentuh dengan tangan, tapi ya sebagaimana kita menggerakkan mouse ya. Walhamdulillah insyaallah bisa membantu. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, boleh menambahkan sedikit Ustadz? Kalau seandainya dalam posisi kita tidak punya pulpen seperti yang Ustadz bilang tadi, bagaimana kalau tangan kita dialas dengan sarung tangan atau mukena gitu, apakah masih boleh Ustadz? Enggak boleh, kalau kayak gitu sama ya. Jadi pakai sarung tangan ya. Anda salaman kan tetap nggak boleh dengan lawan jenis. Tapi kan saya sudah pakai sarung tangan, salaman dengan lawan jenis, ya nggak boleh. Walaupun sudah pakai sarung tangan. Tapi lain halnya kalau begini, ya, kemudian ini ada tangan laki-laki, ini tangan perempuan ngambil gini, kan nggak masalah. Tapi kalau Anda pakai sarung tangan, Anda nyentuh, Anda salaman, hukumnya sama. Nah. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah juga jelas. Masih kesempatan selanjutnya kami berikan kepada jemaah kita selanjutnya yang sudah resen, Ibu Dona, silakan diambil. Jazakallah khair, host.
Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Waalaikumsalam kalau warahmatullahi wabarakatuh. misalnya tentang yang kita sudah tidur, sudah berwudu dan tidur lalu tengah malam kita terbangun ke kamar mandi, buang air gitu. Apakah kemudian ketika kita akan tidur lagi kita berwudu? Yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menjaga wudu itu juga termasuk yang wudu yang amaliyah Ustadz? Nah, jadi kalau misalnya dia haid tapi tetap mau jaga wudhu itu termasuk amaliyah atau gimana? Yang Itu pertama aja tadi Ustaz. apa ya? Kalau misalnya sudah wudhu, Udah tidur, wudu, terus tengah malam terbangun lagi, buang air, apakah dia kalau tidur lagi wudhu lagi wudu gitu? lagi. Tayyib. Apakah ketika kita terjaga, kemudian kita ke toilet, terus kita ingin tidur lagi, perlu untuk berwudu lagi atau tidak? Ada satu hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengajarkan amalan yang luar biasa. Sehingga sayang kalau Anda dalam posisi terjaga tidak mengamalkan amalan ini. Amalannya sederhana, tapi pahalanya besar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Saya share screen ya. Nabi SAW pernah bersabda. Hadisnya riwayat Bukhari. Afrad al-Bukhari al-Muslim. Hanya riwayat Bukhari saja. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Man ta'ara minal lail. Siapa yang terjaga di waktu malam. Faqala, lalu dia membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dia membaca ini. Dia terbangun lalu dia membaca ini. Thumma qal, kemudian dia baca. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia berdoa. Rabbana hablana. Misalnya. Ustujibalahu, maka akan diijabai doanya. Fa in tawaddo'a wa shalla, kalau dia wudu dan dia salat, qubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima. Dan ini keistimewaan bagi mereka yang terbangun di waktu malam kemudian disambung dengan dzikir. Dzikirnya seperti tadi. Dzikir saja boleh sehingga Anda tidak wudu tadi ya. Bangun ke toilet, baca dzikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus Anda tidur, tidak masalah. Kalau Anda berwudu lalu salatnya diterima. Dan juga baca Allahumma gfirli atau berdoa. Maka doanya akan diijabai. Sehingga termasuk di antara waktu yang mustajab ketika berdoa adalah terjaga di waktu malam, baca dzikir, terus berdoa. Dan intinya membiasakan dzikir ketika kita terjaga di waktu malam. Baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Anda baca itu. Ketika ngelilir ya, ketika Anda terjaga, baca dzikir. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang sangat punya ketergantungan dengan dzikir, sampai pun dalam situasi ngantuk kita dzikir. Wallahu a'lam. Nah, insya Allah juga sangat jelas bisa dipahami kita semua. Terkait pertanyaan kedua tadi, Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita yang terbiasa menjaga wudhu, namun dia dalam keadaan haid, apakah itu juga termasuk amaliyah yang rutin tadi? Bagi wanita yang terbiasa menjaga wudhu walaupun dalam kondisi haid, wallahu alam, yang saya ketahui fungsi menjaga wudhu itu menjaga tidak hadas. Sementara haid kan hadas, maka nampaknya nggak masuk dalam hal ini. Beda dengan tadi ya sebelum tidur, karena itu ada anjuran khusus. Sebelum tidur, kemudian selesai berhubungan lalu mau tidur, itu ada hadis khusus. Sementara menjaga wudhu ya, dalam arti dia menjaga agar tidak hadas. Nah ini nggak berlaku bagi wanita haid.
Apa yang mau dijaga hadasnya, wong beliau sedang hadas besar yang tidak bisa dihilangkan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, insya Allah juga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Pertanyaan sudah habis. Untuk yang resen, kami masih menggunakan, tadi ada ibu dari Swedia yang sudah resen, namun sudah diturunkan kembali. Apakah masih bersama kita? Ibu Neneng Umur Ida dari Swedia. Kalau silahkan di-unmute. Ya jazakallah khairan host. Sebenarnya Anda sudah tulis di chat tapi mungkin nggak kebaca ya, karena Anda lagi flu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, ini mengenai udhu yang kebiasaan menjaga udhu, bukan yang karena haid, Ustadz. Apakah keutamaan-keutamaan udhu yang seperti setiap tetesan air menggugurkan dosa, begitu kita dapatkan, Ustadz, kalau kita mengamalkan setiap saat lepas udhu dan berudhu, begitu, Ustadz? Dan satu lagi, ketika kita sudah berudhu, naik ke tempat tidur dan udhu dan batal udhunya dengan buang angin, begitu, karena keseringan ya Ustadz buang anginnya. Jadi bagaimana, apakah dapat keberkahan uduk tadi ketika tidur, Ustadz? Kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, maksudnya bolak-balik uduk, buang angin, uduk, naik lagi ke tempat tidur, begitu, Ustadz. Bagaimana ini Ustadz, menafsirkannya atau bagaimana sebaiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan wudhu di mana tetesan-tetesan bisa mengukurkan dosa itu berlaku untuk semua wudhu yang disyariatkan. Berlaku untuk semua wudhu yang disyariatkan. Maka selama kita melaksanakan wudhu yang masyru', wudhu yang disyariatkan, wudhu dalam rangka menghilangkan hadas, atau wudhu yang sifatnya amaliyah, insya Allah dapat keutamaan itu. Karena keutamaan itu melekat dengan wudhunya, bukan melekat dengan sholatnya. Artinya setelah itu mau sholat maupun tidak sholat ya, insya Allah tetap dapat keutamaan itu. Sebab sekali lagi keutamaan itu melekat dengan wudhunya, bukan dengan sholatnya. Selanjutnya berkaitan dengan orang yang sudah wudhu kemudian mau tidur kok buang angin, wudhu lagi, mau tidur buang angin lagi misalnya. Jadi wudhu ini dilakukan sebelum tidur. Dan tidur sendiri itu ketika pules menyebabkan wudhu jadi batal. Makanya ketika orang bangun tidur kemudian mau sholat tahajud atau apa, dia harus wudhu lagi. Nah, apa fungsi wudhu sebelum tidur? Ya adab ke sebelum tidur, bagian dari amaliyah sebelum tidur. Maka dalam hal ini apabila Anda berwudhu sebelum tidur kemudian setelah itu liar-liar, kok ngentut atau apa, biarin aja sudah. Lanjut ya. Artinya kalau kemudian itu diulang akan jadi masyaqqah, akan menjadi kerepotan karena harus bolak-balik ngulang wudhu. Wallahu a'lam. Cukup jelas, Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya insyaallah pertanyaan terakhir ini, silakan Ibu Ira Umu Wais untuk di-unmute. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari konteks itu ya, Ustaz. Qadarullah dari Bapak Allah. Ini Ustaz, Suaranya terlalu kecil dan sempat putus-putus, mungkin Ibu bisa nyari posisi yang lebih jelas. Bismillah. Baik, diulang, silakan. Silakan diulang. Apa Ustaz, di luar dari konteks jadi ini mengenai bapak saya yang meninggal seminggu yang lalu, rahimahullah. Rahimahullah. Ibu saya bertanyakan masa ibu ini, Ustaz, umur beliau ini sekarang ibu saya 78 tahun. Menurut ibu saya kan ini Ustaz, kalau bulan itu tambah sendirian. Mohon maaf putus. Keluar kami di teman. Ibu bisa bicara pelan-pelan karena putus.
mengenai masa iddah Ustaz. Mengenai masa iddah, usia ibu berapa tadi? Kalau ibu 78. 78 ya. bapak saya meninggal seminggu yang lalu Ustaz, Rahimahullah. usia 78. Ada masalah apa dengan masa iddah? Apakah ada uzur Ustaz untuk itu? Apakah ada Ibu uzur? saya kalau sendirian di rumah itu Nah, karena kan kalau dia anak-anak beliau kerja gitu kan, apakah boleh sekali tapi ditemani dengan anggota keluarga gitu. nah. Baik, cukup Ibu. Baik. Jadi pertanyaan semacam ini sudah pernah. Baik. Berkaitan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum walladzina yutawaffawna azwajahum tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashra. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia menunggu tarabbus dalam waktu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari yang ini disebut dengan masa ihdad, masa berkabung, wanita menjalani iddah di situ. Apa yang nggak boleh? Nggak boleh safar, nggak boleh tidur di rumah tempat suaminya wafat. Apa yang nggak boleh lagi? Beliau kalau misalnya masih muda ya nggak boleh menerima lamaran dan seterusnya. Nah, dalam posisi itu ketika ibu Anda misalnya merasa kesepian, maka siang hari boleh keluar tanpa safar, tapi kalau malam tetap harus balik dan tidur di rumah selama 4 bulan 10 hari. Tapi Pak, kalau ibu kesepian gimana? Nah, maka di sini anaknya yang harus ngalahi. Anaknya yang nemani ibu, bukan ibu suruh nemani anak. Jangan dibalik, sehingga yang ditoleransi itu ibunya. Anaknya harusnya menyesuaikan. Maka mungkin gak ada anak atau cucu yang menemani nenek untuk tinggal di rumah nenek. Karena nenek sendirian selama masa iddah, nanti bisa gantian selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibawa keluar silahkan. Tapi selama 4 bulan 10 hari harus bertahan di rumah duka dan tidak boleh safar, tidak boleh bermalam di tempat yang lain. Sementara keluarganya bisa menemani secara gantian. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, insya Allah pertanyaan terakhir yang barusan karena Bapak jamaah sekalian, saya sedang mobile jadi tidak bisa membaca chat yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Insya Allah pertanyaan dari netizen sudah habis Ustaz. Baik, alhamdulillah. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kita kekuatan istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam adab sehari-hari, yaitu akan membuat hidup kita jadi semakin indah. Walaupun bagi sebagian orang itu sebuah tantangan, karena mengamalkan sunnah itu tantangannya adalah malas. Menghadapi malas itu membuat kita jadi berat untuk bisa merutinkannya. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz Amin Wahid atas materi pemaparan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Insya Allah sangat jelas. Sama-sama kita doakan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan juga keluarga dan keluarga di channel. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sudah sampai di penghujung